Kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen rantai pasok kelas RTIA. Di sini, kami akan mereview salah satu jurnal dengan judul Industry 4.0 Technology and Circular Economy Synergy and Changing Corporate Sustainability Through Sustainable Supply Chain Integration and Flexibility. Jurnal ini membahas peran penting teknologi digital dan konsep circular economy dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok perusahaan di era industri 4.0. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh Sandra dan rekan-rekan lainnya yang dapat kita lihat pada slide ini. Fokus utama dalam jurnal ini adalah bagaimana teknologi industri 4.0 seperti Internet of Things, blockchain, big data, cloud computing dapat dimanfaatkan untuk mendukung penerapan circular economy di sektor manufaktur. Penelitian ini dilakukan terhadap 256 perusahaan manufaktur besar di Pakistan dengan tujuan untuk melihat bagaimana integrasi teknologi dan prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dua elemen utama yang dibahas adalah Green Supply Chain Integration atau integrasi rantai pasok hijau serta Sustainable Supply Chain Flexibility, yaitu kemampuan rantai pasok untuk beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan lingkungan. Fokus lalu, berdasarkan kajian jurnal ini, terdapat 3 permasalahan utama yang diangkat. Yang pertama, masih banyak perusahaan yang kesulitan menerapkan circular economy secara nyata dalam operasional mereka. Kedua, teknologi industri 4.0 belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok. Dan yang ketiga, hubungan antara integrasi rantai pasok hijau dan fleksibilitas rantai pasok, serta dampaknya terhadap keberlanjutan perusahaan masih belum banyak diteliti secara empiris. Oleh karena itu, jurnal ini mencoba menjawab bagaimana sinergi antara teknologi digital dan prinsip circular economy dapat mendorong tercapainya supply chain yang adaptif dan berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka teoritis yang digunakan pada jurnal ini, yaitu terdapat 2 kerangka teoritis. Yang pertama, Dynamic Capabilities Theory yang dikemukakan oleh Titz dan kawan-kawan pada 1997 yang menyoroti kapasitas perusahaan untuk menggabungkan, membangun, dan merekonstruksi kompetisi internal serta eksternal dalam menghadapi lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Dalam konteks studi ini, kemampuan dinamis digunakan untuk menganalisis bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi 4.0 guna meningkatkan GSCI dan SSCF, yang selanjutnya mendukung CEC dan CSP. Kapabilitas dinamis memungkinkan perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasar, teknologi, regulasi yang sangat penting dalam transisi ke ekonomi sirkular. Baiklah, selanjutnya yaitu teori Triple Bottom Line atau TBL. Teori TBL dikembangkan oleh Al Clinton pada tahun 1997 menekankan bahwa keberlanjutan bisnis harus mencakup 3 dimensi, yaitu ekonomi atau profit, lingkungan atau planet, dan sosial atau orang. Penelitian ini menggunakan TBL untuk mengukur CSP, berfokus pada bagaimana integrasi 4.0 dan praktik ekonomi sirkular dapat menghasilkan manfaat di ketiga dimensi tersebut, seperti mengurangi biaya, mengurangi emisi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Berikut merupakan beberapa konsep utama yang digunakan pada penelitian pada jurnal ini. Yang pertama itu ada teknologi industri 4.0, kemudian ada Green Supply Chain Integration atau GSCI, kemudian ada Sustainable Supply Chain Flexibility, Circular Economic Capability, dan terakhir ada Corporate Sustainability Performance. Baik, yang pertama ini adalah teknologi industri 4.0. Ini merujuk pada teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, blockchain, analitik data besar, dan komputasi awan yang memungkinkan pertukaran dan konektivitas data secara real time, yang juga membantu pengambilan keputusan berbasis data dan efisiensi operasional rantai pasokan. Untuk yang selanjutnya, teori yang digunakan yaitu Green Supply Chain Integration atau GSCI, yang dimana ini merupakan proses strategis bisnis bekerja sama dengan mitra rantai pasokan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam operasi internal,
Contohnya seperti produksi dan juga eksternal atau seperti hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Teori yang digunakan selanjutnya itu Sustainable Supply Chain Flexibility atau SSCF. Ini merupakan kemampuan rantai pasok untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar, gangguan, dan standar keberlanjutan sambil tetap memprioritaskan tanggung jawab lingkungan seperti penggunaan teknologi hijau dan manajemen sumber daya yang efisien. Kemudian ada Circular Economic Capability atau CEC, yaitu kemampuan bisnis dan mitra rantai pasoknya untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular ke seluruh rantai pasokan, mulai dari perolehan bahan baku hingga pembuatan produk akhir, serta pengelolaan siklus hidup produk di titik akhir. Dan yang terakhir, teori yang digunakan yaitu adalah Corporate Sustainability Performance atau CSP. Ini merupakan ukuran sejauh mana perusahaan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam operasinya, diukur melalui indikator seperti efisiensi biaya, pengurangan limbah, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara konsep-konsep ini itu menunjukkan bagaimana kapabilitas dinamis berfungsi sebagai fondasi untuk mengintegrasikan teknologi dan praktik yang berkelanjutan. Bisa dilihat pada kerangka di bawah ini terdapat beberapa hipotesis dalam penelitian ini yang saling terhubung. Penelitian ini melibatkan 256 perusahaan manufaktur di Pakistan dan menggunakan pendekatan PLSM untuk menguji hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi industri 4.0 seperti Internet of Things, blockchain, cloud computing, dan big data secara signifikan meningkatkan integrasi rantai pasok hijau dan fleksibilitas rantai pasok berkelanjutan. Namun yang paling berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan justru adalah fleksibilitas rantai pasok itu sendiri. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan, serta menjadi jembatan penting dalam menghubungkan integrasi hijau dengan kemampuan menjalankan prinsip ekonomi sirkular. Menariknya, integrasi hijau tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan perusahaan jika tidak didukung oleh fleksibilitas. Artinya, untuk mencapai keberlanjutan yang nyata, transformasi digital melalui industri 4.0 harus diikuti dengan penguatan fleksibilitas dan komitmen terhadap prinsip sirkular ekonomi. Jadi kesimpulan untuk penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi dalam era industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, blockchain, komputasi awan, dan analitik data memiliki pengaruh besar dalam membantu perusahaan menjalankan prinsip ekonomi sirkular. Teknologi ini dapat memperkuat proses produksi dan distribusi agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan juga penelitian ini juga menemukan bahwa fleksibilitas dalam rantai pasokan atau SSCF memiliki peran penting sebagai penghubung antara integrasi rantai pasokan hijau atau GSCI dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Artinya, tanpa fleksibilitas yang baik, manfaat dari kerjasama dan rantai pasokan yang ramah, lingkungan tidak akan maksimal.